Apa tuh? Bicara apa ya? Ustaz. Ya, Bianca. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam program daurah tematik online yang diadakan oleh Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin dengan tema manhaj beragama kalangan awam, yang materinya insya Allah akan saya sampaikan. Kalau mengikuti jadwal pertemuan kita adalah malam hari ini dan malam besok ya. Nah, namun saya ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, ada kemungkinan materi yang akan saya sampaikan ini lebih dari 2 pertemuan ya. Cuma ini belum pasti, nanti saya coba lihat lagi ya. Ya antara 2 atau mungkin kalau kita lebihkan jadi 3 pertemuan. Jadi antara 2 atau 3 pertemuan. Kemudian untuk jadwal juga nanti harap tunggu konfirmasi dari saya besok ya. Mudah-mudahan maksimal sebelum maghrib ada informasi ya, apakah akan kita adakan malam besok atau kita lanjutkan pekan depan ya. Jadi tinggal dilihat gitu. Dan mudah-mudahan antum tetap bisa semangat untuk mengikutinya ya. Baik, dan malam hari ini kita akan membahas ya manhaj beragama kalangan awam bagian 1. Dan materi ini ikhwah fillah hafizakumullah saya berikan ya, atau saya sampaikan untuk memberikan panduan bagi kalangan awam yang definisinya nanti akan saya sampaikan. Bagaimana mereka beragama agar tidak terjadi kebingungan dan juga tidak jatuh pada sikap ekstrim ya, baik ekstrim A ataupun ekstrim B ya. Karena din Islam itu adalah din wasati, ya, agama yang tidak ifrat dan tidak tafrit ya, tidak hulu dan tidak taksir. Nah sekarang bagaimana perwujudannya khususnya bagi kalangan awam, karena kita melihat banyak sekali kerancuan cara beragama kalangan awam yang jatuh pada ekstrim A dan ekstrim B ya, yang sangat disayangkan gitu. Nah di sini saya coba memberikan ya semampu saya panduan bagaimana cara beragama yang seharusnya mereka bisa jalani gitu. Baik, kita langsung ya.
Nah, ini daftar isi materi kita malam hari ini cukup banyak ya. Dan kemungkinan bisa jadi lewat dari 1 jam. Jadi saya harapkan antum bisa bertahan. Dan ada tanya jawab akan kita sediakan nanti di akhir. Fokus berkaitan dengan materi ya. Jadi jangan kemana-mana. Baik, daftar isi kita ada definisi awam. eh, karena kalau kita ingin menetapkan sesuatu, maka kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan sesuatu tersebut. Gitu. Ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Jadi penetapan sesuatu penetapan hukum atas sesuatu itu turunan dari tasawur kita terhadap sesuatu itu. Ya. Maka kita lihat dulu definisi awam. Dan ada perbedaan sudut pandang dan di sini akan saya sampaikan yang ingin kita tuju. Gitu. Kemudian muslim mukallaf wajib terikat syariat. Kita lihat nanti apakah awam wajib belajar agama. Kemudian taklid tidak haram. Ya. Kemudian cari guru dan mufti yang kompeten. Ya, nanti kita lihat di sini hubungannya. Kemudian tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Dan yang terakhir untuk malam hari ini bagian 1 ini ya. Islam adalah din yang sempurna dan komprehensif. Baik. Definisi awam. Awam atau bentuk mufradnya ami adalah orang yang tidak memiliki bagian dalam ilmu syar'i sehingga dia tidak mampu menimbang dan membandingkan dalil dan pendapat para ulama. Apakah materinya dibagikan? Insya Allah dibagikan. Nanti ada foldernya. Ya, insya Allah. Di Google Drive insya Allah ada. Awam adalah bentuk mufrad dari ami. Ya, adalah orang yang tidak memiliki bagian dalam ilmu syar'i sehingga dia tidak mampu menimbang dan membandingkan dalil dan pendapat para ulama. Orang yang tidak pernah belajar ilmu syar'i secara serius dan mendalam. Tidak pernah belajar misalnya ilmu bahasa Arab ya, baik balaghahnya, nahwunya, sharafnya dan lughahnya. Tidak pernah belajar misalnya usul fikih, qawaid fikhiyah, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis dan lain-lain secara mendalam. Nah, inilah yang kita maksud dengan awam ya. Dan saya mengacu pada pembagian ini sebagian ulama yang membagi manusia dari sisi penguasaan terhadap ilmu syar'i menjadi 3, yaitu ulama mujtahidin, yang kedua penuntut ilmu, yang 3 awam. Ini salah satu pembagian ya. Ada pembagian lain yang membagi manusia cuma 2, mujtahid dan muqallid. Nah, jadi selama seseorang itu muqallid meskipun dia punya penguasaan terhadap berbagai bidang keilmuan dalam ilmu syar'i misalnya tapi belum mencapai derajat ijtihad, dalam pembagian yang itu disebut muqallid juga. Dan kadang istilah muqallid itu disandingkan atau disinonimkan dengan istilah ami. Jadi termasuk awam menurut istilah itu adalah semua selain mujtahid. Termasuk sealim apapun itu selama dia bukan mujtahid dia disebut awam. Nah, di sini saya tidak menggunakan definisi itu. Ya. Saya tidak menggunakan definisi itu bukan karena definisi itu salah, ya. Tapi saya ingin melihat atau menunjuk pada pengertian awam yang lebih populer di tengah-tengah kita, yaitu definisi yang saya sampaikan tadi. Kemudian tentang ulama dan mujtahid ya, dan apakah ada di masa sekarang? Ya, saya tidak bahas itu, ya. Saya tidak bahas itu karena terlalu jelimet mungkin bagi awam. Ya. Tapi saya bahas itu di daurah saya yang lain ya, daurah manhaji, dan materinya sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa daurah sebelumnya. Dan nanti ada lagi daurah manhaji yang kita buka pekan ini juga rasanya mulainya ya, seminggu sekali. Tapi itu berbayar ya dan materinya lebih berat nih. Dan memang tidak untuk awam materinya itu. Baik. Nah, kalau antum tidak termasuk awam di sini tidak masalah ya. Karena kita tidak pakai seleksi juga untuk yang daftar. Jadi silahkan saja. Mungkin ada fawaid yang mau diambil dari materi ini, silahkan. Baik. Dan karena uh, audiens utama saya di sini adalah kalangan awam tadi, ya,
maka fokus kita pada poin-poin yang saya sampaikan di sini. Adapun nanti setelah ini akan saya tunjukkan sekian kutipan kitab, tapi tidak akan kita ulas terlalu panjang lebar ya. Mungkin hanya saya cuplik atau sampaikan sedikit-sedikit sekadar penguatan, dan hanya untuk menunjukkan bahwa yang saya sampaikan itu ada kutipan kitabnya gitu ya. Karena kadang-kadang orang tidak percaya gitu kalau tidak ada kutipan kitabnya, maka ya saya tunjukkan. Baik, lanjut ya. Awam ini saya kutip ini dari Islam dari Islam Web. Nah ini awam adalah orang yang tidak memiliki ya sesuatu dari ilmu syar'i yang membuat mereka memiliki keahlian untuk tarjih antar pendapat ulama dan seterusnya. Nah di sini pembahasan tentang penelitian dalil di sini ya, dan dikatakan oleh mereka, dan ini fi haqqil alim wa talibil ilm. Ini pada untuk orang alim dan talibul ilm ya. Untuk ulama dan talibul ilm. Ammal ami, adapun orang awam ya, alladzi la madkhala lahu fi hadza, nah dan seterusnya. Ini hanya menunjukkan bahwa ada kategorisasi seperti tadi. Dan di sini ya di Islam ini dibagi tiga tadi sebagaimana pembagian saya, ulama, talibul ilm, dan awam ya. Di sini makanya al-qismu ats-tsalis, kelompok yang ketiga atau bagian yang ketiga. Lanjut ya. Nah, ini juga ini kutipan dari kitab atau dari makalah ya, Al-Ami wa Atharuhu fi Usulil Fiqh ya, dari Dr. Walid bin Ibrahim di sini. Di sini wa yajibu ala hadzal ami asrif wa kadzalika man huwa a'la minhu darajah lakinnahu lam yablugh rutbatal mujtahidin at-taqlid. Wajib bagi orang awam ini ya, yang benar-benar awam maupun yang lebih tinggi levelnya ya, yang benar awam maupun yang lebih tinggi levelnya tapi belum mencapai derajat ijtihad, belum mencapai derajat mujtahidin, wajib baginya untuk taklid. Ya, ini sudah kita lihat. Nanti saya sampaikan lebih lanjut. Ini dari situs Syekh Perkus. Fal'ami jamaknya adalah awam, wa huwal mansub ilal amma minan nas, ini pengertiannya. Ini dari situs Islam Web juga. Laisa min sya'nil awam alladzina lam yasilu ila darajati talibil ilm. Nah, di sini menunjukkan perbedaan orang awam dengan talibul ilm. Mengumpulkan pendapat ulama, fatwa ulama, dan mensyarahnya dan mengajarkannya, memahamkannya kepada manusia, ini bukan urusan orang awam yang tidak mencapai derajat talibul ilm. Dan bagi orang awam ini dia harus belajar dulu sebelum dia melakukannya, sebelum dia menjelaskan pendapat-pendapat ulama ke tengah masyarakat. Jadi minimal jadi talibul ilm dulu. Dan ini menunjukkan bahwa ada level namanya awam, ada level namanya talibul ilm, dan ada level namanya ulama, sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Dan ini penting untuk menegaskan bahwa tidak sama antara makanya saya memilih derajat ini ya, tidak sama antara talibul ilm, talabatul ilm jamaknya, dengan orang awam. Dengan orang awam. Apa bedanya? Bedanya adalah orang awam tadi tidak memiliki bagian dalam ilmu syar'i. Ya, tidak pernah belajar apa yang saya sampaikan tadi ya. Atau dengan bahasa lain tidak belajar ilmu-ilmu wasail yang bisa membuatnya meningkat kapasitas keilmuannya dalam memahami din ini, dalam memahami Al-Quran, As-Sunnah, dan berbagai dalalah yang ditunjukkan oleh keduanya. Nah, ini orang awam. Mereka belum punya itu. Adapun talibul ilm sedang proses belajar itu. Gitu. Dan mungkin sudah memiliki sebagian keilmuan. Gitu.
Dia mungkin memiliki penguasaan ilmu balaghah pada level tertentu, dia memiliki penguasaan ilmu nahwu, sharaf, dia ngerti bahasa Arab pada derajat tertentu, dia paham usul fikih pada derajat tertentu. Nah, itu thalibul ilm. Nah, sedangkan ulama levelnya di atas lagi. Nah, awam ini tidak punya itu. Dan di sini saya juga tegaskan, termasuk awam adalah orang yang mungkin belasan tahun duduk di majelis pengajian, 12 tahun duduk di majelis pengajian, tapi di majelis pengajian yang tidak mengeluarkannya dari level orang awam. Di majelis pengajian yang tidak mengeluarkannya dari level orang awam. Apakah pengajian ini salah? Nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas memang ada jenis pengajian yang tidak mengeluarkan jamaahnya meskipun dia rutin hadir dari level orang awam. Ketika apa? Ketika memang majelis pengajian itu tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu wasilah untuk meningkatkan level keilmuan seseorang. Nah, maka yang seperti itu tidak keluar dari level awam. Dan jangan pernah mengaku thalibul ilm. Makanya wajar, ikhwafillah hafizakumullah, ketika ada seseorang yang misalnya berbicara banyak persoalan agama, kemudian ditanya, kamu ngerti tidak mubtada khobar? Gitu. Ini konsep sangat sederhana, ini awal sekali dalam belajar ilmu nahwu gitu ya. Kamu ngerti tidak konsep mubtada khobar? Kalau dia bilang saya tidak ngerti, ya sudah, kamu awam, jangan banyak bicara. Kalau dia mengatakan, oh saya sudah belajar sama Ustadz Fulan sekian tahun, kamu tetap awam. Buktinya mubtada khobar aja tidak ngerti. Belum lagi kalau ditanya apa maudhu' dengan mahmul misalnya. Lebih tidak paham lagi. Kemudian kita katakan, bagaimana cara melakukan tarjih antar dalil ketika terjadi ta'arud. Lebih tidak paham lagi. Ya sudah, kamu awam. Selesai. Tidak diukur dari berapa tahun kamu duduk di majelis pengajian. Tapi kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi contohnya tidak difahami sama sekali, ngeblank tentang itu semua, kamu awam. Jadi takarannya jelas sekali sebenarnya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, di sini muslim mukallaf wajib terikat syariat. Dan muslim mukallaf termasuk ami, termasuk orang awam. Jadi tidak ada seorang muslim selama dia mukallaf ya, akil baligh dan sampai dakwah kepadanya. Setiap muslim mukallaf ini wajib terikat syariat dan tidak ada yang terlepas dari kewajiban syariat. Wajib terikat syariat dan tidak boleh ada yang lepas dari kewajiban syariat selama dia mukallaf. Termasuk orang awam. Termasuk kalau ingin saya katakan termasuk wali sekalipun gitu ya. Karena mungkin ada di sebagian kita yang mengira bahwa kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifah katanya atau derajat wali kemudian sudah tidak terikat lagi dengan syariat, atau dengan ungkapan mereka kamu itu masih makamnya syariat sedangkan kami ini makamnya hakikat gitu. Itu tidak benar ya. Ajaran semacam itu bukan ajaran yang benar. Dan saya sudah mengenal dunia ini sejak masa kecil ya. Jadi bukan orang luar yang melihat hal yang tidak dia ketahui. Saya sudah hidup dengan lingkungan semacam itu sejak saya kecil gitu. Jadi di sini bisa kita ambil dua sisi ya. Pertama berkaitan dengan orang awam tadi, orang awam wajib terikat syariat ya. Nah, termasuk juga siapapun selama dia masih berbaligh dan berakal, dia wajib terikat syariat. Tidak ada ceritanya ada seseorang yang mencapai makam tertentu kemudian dia tidak terikat dengan syariat lagi. Kecuali makamnya adalah makam mati atau makam gila. Ya. Kalau dia makam mati, makam gila, makam koma gitu, hilang akal, ya dia tidak terikat syariat. Tapi selama mukallaf, dia terikat syariat. Dan tidak boleh baginya melakukan sesuatu sebelum mengetahui hukumnya. Nah, ini konsekuensinya. Tidak boleh bagi seseorang melakukan sesuatu sebelum mengetahui hukumnya. Apapun itu. Apapun itu. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu, dia harus bertanya pada dirinya, apa hukum perbuatan ini gitu. Kalau ternyata dia tidak tahu, maka dia harus cari tahu dulu. Nah, bagaimana cari tahunya kita juga insya Allah akan bahas ya. Tapi yang jelas dia harus cari tahu dulu. Tidak boleh dia melakukannya sebelum dia mengetahui hal tersebut.
Ini kutipan dari kitab Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid ya. Ini juga beberapa kali saya daurahkan ya. Ulama menetapkan bahwa wajib bagi setiap orang ma'rifatu hukmi ayyi fi'lin, mengetahui hukum perbuatan apapun ya, sebelum dia melakukan ya, perbuatan tersebut. Dan dihikayatkan adanya ijma' atas haramnya perbuatan mukallaf terhadap sesuatu yang dia belum ketahui hukumnya. Baik. Dan ini kutipan dari riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau mengatakan tidak boleh seseorang bertransaksi jual beli di pasar kami ini kecuali dia sudah tafaqquh fiddin. Maksudnya dia sudah mengetahui hukum jual beli. Jadi tidak boleh berdagang di pasar kecuali orangnya sudah paham hukum-hukum seputar jual beli sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram dalam jual beli yang dia lakukan. Dan dalam semua urusan kita ini, dalam semua bagian kehidupan kita, wajib bagi kita mengetahui hukumnya sebelum kita melakukannya. Kalau ada yang bertanya, apakah wajib bagi kita untuk tahu segala hal, segala hukum syariat? Jawabannya tidak, ya. Tidak wajib. Bahkan tidak ada, gitu. Tidak ada yang bisa seperti itu. Bahkan kibar ulama sekalipun sering sekali mereka mengatakan la adri atas sesuatu yang ditanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan saya tidak tahu. Ini para a'immah kibar sejak dulu, banyak dari mereka ketika ditanya tentang sesuatu mereka mengatakan la adri, gitu. Saya tidak tahu. Dan masyhur dari Imam Malik perkataan demikian ya. Ketika beliau ditanya gitu ya, dengan banyak pertanyaan, beliau mengatakan pada sebagian besarnya la adri. Jadi beliau ditanya 48 pertanyaan, dalam 32 pertanyaan itu beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi ada 48 pertanyaan yang ditanyakan ke beliau, 32 diantaranya berarti mayoritas beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi tidak, dan ini bukan celak bagi beliau ya, bukan celak bagi beliau, bahkan ini bagian kewaraan beliau gitu. Dan sebagian ulama mengatakan nisful ilm ya. Itu la adri, nisful ilm. Perkataan saya tidak tahu itu setengah dari ilmu. Karena apa? Karena dia berarti hati-hati dalam berkata-kata gitu. Dan berarti juga dia menyiapkan diri untuk mengetahuinya atau mempelajarinya nanti. Nah, tapi kembali, tidak wajib bagi kita untuk mengetahui segala hal, ya. Tidak wajib. Tapi yang wajib bagi kita adalah mengetahui hukum pada perkara yang akan kita lakukan, yang kita mau lakukan ini, gitu. Maka wajib kita ketahui. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak akan lakukan atau belum terpikir untuk melakukannya saat ini, maka tidak wajib kita mengetahuinya saat ini. Makanya kadang-kadang ulama ketika ditanya tentang apa hukumnya makan hewan ini gitu. Nah, ulama tersebut berkata, apakah di negerimu sapi, ayam itu sudah tidak ada lagi gitu. Sehingga kamu nanya hukum perkara itu gitu. Karena jenis hewan yang dia sebutkan tuh bukan hewan yang biasa dikenal di banyak tempat gitu. Dan dia juga tidak akan memakannya gitu. Artinya maksudnya dia tidak akan sulit untuk mendapatkannya. Nah, maka pada kondisi itu ya tidak perlu dia tanyakan gitu. Kecuali kalau memang dia dihidangkan makanan itu, nah dia baru wajib tahu apakah makanan itu halal atau tidak. Nah, ini prinsipnya. Makanya orang awam yang kebanyakan tanya pada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kebutuhan hidupnya itu ya tidak layak gitu untuk diberikan jawaban atau tanggapan yang apa yang detail ke dia gitu. Bahkan banyak ulama yang mengkritik keras hal-hal semacam itu gitu.
Nah, jadi kembali ketika sesuatu itu akan kita lakukan, maka baru kita dituntut untuk mengetahui hukumnya. Dan tidak boleh kita melakukannya sebelum kita mengetahui hukumnya. Nah, di sini bersambung dengan apakah awam wajib belajar agama? Apakah awam wajib belajar agama? Kita sangat-sangat sering mungkin mendengar semua muslim wajib belajar agama. Nah, hanya saja keadaan kita berbeda-beda. Ya. Kesibukan kita berbeda-beda. Penghidupan kita, pekerjaan kita, keahlian kita, profesi kita berbeda-beda. Maka perlu ada pembagian tentang persoalan agama yang dipelajari itu. Jadi tidak disebutkan secara mutlak bahwa kita wajib belajar agama tanpa ada perincian. Karena itu akan menimbulkan haraj kepada orang-orang dan sekaligus juga menimbulkan kerancuan. Menimbulkan ittirab, menimbulkan kebingungan apa yang harus dipelajari lebih dulu. Apa yang harus dipelajari lebih dulu. Dan karena misalnya seseorang dikatakan, oh, kamu wajib belajar agama, kemudian dia diajak belajar agama, ternyata materi yang diajarkan bukan materi yang urgent untuk dipelajari oleh orang awam. Makanya kita bisa temukan ya, orang awam, orang baru hijrah istilahnya, tapi baru ikut pengajian misalnya, kemudian tiba-tiba menjadi begitu sangar gitu kepada muslim yang lain misalnya, dan begitu mudah memberikan vonis kepada muslim yang lain, sesat, menyimpang, yang diamalkan ini tidak benar dan segala macam dalam persoalan-persoalan ijtihadi. Nah, mengapa seperti itu? Khawatirnya ada yang salah dalam kurikulum belajar agamanya. Apalagi kalau kemudian bertahun-tahun belajar agama, tata cara sholat belum mengerti juga, tapi tentang status Syekh Fulan, Syekh Alan, Ustadz Fulan, Ustadz Alan, apakah bisa diambil ilmunya atau tidak, hafal sekali dia. Sedangkan rukun sholat tidak hafal. Apakah ada model begitu? Ada. Ada. Nah, mengapa bisa seperti itu? Ya berarti karena ada kesalahan dalam memahami belajar agama tadi dan memahami prioritas dalam belajar agama. Nah, di sini para ulama kita, ya, dan saya akan kutip satu saja, cuma di banyak kitab juga ada pembagian semacam itu, ya, bahwa ilmu agama ditinjau dari hukum mempelajarinya. Ilmu agama ini disebut juga dengan ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i. Jadi kalau disebut ilmu syar'i, maksudnya adalah ilmu agama. Nah, ditinjau dari hukum mempelajarinya terbagi menjadi 3, yaitu fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas setiap muslim mukallaf mempelajarinya. Yang kedua, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah komunitas kaum muslimin dituntut untuk mempelajarinya, tapi bukan per individu, tapi kepada komunitas kaum muslimin. Yang jika sebagian dari kaum muslimin itu sudah mempelajarinya sampai menjadi ahli, maka gugur kewajibannya, tidak wajib lagi bagi yang lain untuk mempelajarinya. Ini fardu kifayah. Sama contohnya kayak misalnya memandikan mayit. Memandikan mayit itu fardu kifayah. Yang dituntut kepada kaum muslimin, bukan per individunya, tapi kepada kaum muslimin adalah si mayit muslim ini, ya, si mayit muslim yang tidak meninggal dalam medan peperangan melawan orang kafir, ini dimandikan. Dimandikan. Nah,
Apa yang dituntut? Yang dituntut adalah mayit muslimnya dimandikan. Apakah yang dituntut adalah setiap muslim mukallaf memandikan si mayit? Jawabannya tidak. Bahkan tidak bisa juga karena akan menyakiti si mayit kalau dimandikan terus berulang-ulang. Maka cukup sekali saja dimandikan dan sudah tuntas. Meskipun yang lain tidak ikut mengerjakan, gugur kewajibannya atas mereka. Inilah fardu kifayah. Inilah fardu kifayah. Kemudian yang ketiga sunnah atau nafil. Dalam arti menuntutnya ini keutamaan, bagus, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Nah ini ada 3 hukum mempelajari ilmu agama sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah di sini jika seorang awam tidak ingin meningkatkan kualitas keilmuannya, Afwan sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ustaz. Baik, alhamdulillah. Masih bisa fokus ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Ini juga sebenarnya kurang baiknya kalau kajian itu dibikin ramai ya. Kajian itu dibikin asyik gitu. Negatifnya ada dampak positifnya tentu, tapi dampak negatifnya adalah orang-orang yang seperti ini biasanya tidak siap untuk belajar yang serius ya. Belajar yang harus mengernyitkan kening gitu, atau belajar yang tidak ada asyik-asyiknya, tidak ada lucu-lucunya ya. Ini dampak negatif dari belajar yang asyik-asyik begitu. Baik, kembali ya. Nah, jika seorang awam tidak ingin meningkatkan kualitas keilmuannya, namun sekadar ingin menjadi muslim yang baik, apakah ini bisa? Bisa. Apakah ini boleh? Boleh. Tadi kan ada level awam, thalibul ilm, ulama. Setiap kita ketika terlahir tentu awam ya. Tidak ada yang langsung jadi ulama ya. Lahir jadi ulama, bahkan meskipun ayah ibunya ulama, anaknya tetap bukan ulama ketika baru lahir gitu. Tidak ada yang langsung alim gitu. Makanya kalau ada cerita yang mengatakan Imam Syafi'i itu sudah mengarang kitab dalam perut ibunya, makanya kitab beliau namanya Al-Um ya. Itu khurafat ya, cerita khayalan yang tidak benar gitu. Apalagi Imam Syafi'i dalam biografi beliau yang masyhur menulis kitab Al-Um ya, yang didiktekan oleh beliau dan ditulis oleh murid beliau Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, itu dituliskan di Mesir ya, di fase akhir kehidupan beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan kitab Al-Um ditulis di perut ibunya, dan ini ada yang bilang begitu ya. Ini cerita khayalan ya, cerita dusta. Baik. Nah, jadi kita kan awal-awal itu awam. Nah, setiap kita ini tentu ada pilihan. Ada yang mungkin karena taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tertarik mendalami ilmu agama sampai berada pada level ulama, dan berarti dia harus mempelajari ilmu wasail dan maqasid ya. Ilmu wasail itu ya ilmu tadi yang saya sebutkan, ilmu alat gitu ya. Ilmu maqasid itu ya mengkaji tafsir Quran, mengkaji syarah hadis ya, mengkaji fikih gitu, mengkaji akidah, itu maqasid. Nah, dia akan serius mempelajari itu gitu, sampai pada saat dia mempelajari itu secara serius, dia pada level thalibul ilm, dan sampai pada level tertentu dengan taufik dari Allah dia menjadi ulama gitu. Awalnya awam. Nah, yang seperti ini bagus. Yang seperti ini bagus dan memiliki banyak keutamaan. Yang seperti ini bagus dan memiliki banyak keutamaan. Namun, kalau ada muslim yang awam, yang dia karena berbagai hal yang berkaitan dengannya, entah karena kapasitas intelektualnya tidak memadai untuk belajar yang berat-berat, dan ini benar ada gitu. Dan ya sudah, tidak bisa dipaksakan. Atau karena dia disibukkan dengan mencari ma'isyah, dan ini kebutuhannya yang urgent ya, mencari penghasilan gitu. Dan tidak sempat dia untuk belajar secara sangat serius. Atau dia melihat ada bagian-bagian lain yang dibutuhkan oleh umat yang dia harus mempelajarinya secara serius. Misalnya ilmu kedokteran sampai
menjadi subspesialis, ya, konsultan gitu. Kemudian ada yang mungkin melihat di dunia ekonomi gitu, bagaimana membangun kemandirian umat misalnya. Kemudian ada yang ingin menjadi ahli di bidang fisika supaya umat Islam ini tidak gentar dengan ancaman nuklir gitu. Karena apa? Karena kita juga punya nuklir, ya. Karena ahli-ahli nuklir ada gitu di tengah-tengah kita misalnya. Dan segala macam. Yang akhirnya membuat dia tidak bisa untuk mendalami ilmu syar'i secara sangat mendalam. Nah, yang seperti ini tetap dalam keawamannya. Apakah pada kondisi ini dia salah, dia berdosa? Jawabannya tidak. Selama dia sudah mempelajari ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Selama dia mempelajari ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Nah, yang fardu ain ini wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf, ya. Oleh setiap muslim mukallaf. Nah, di sini makanya tidak masalah kita tidak ingin menjadi ahli agama, gitu. Tapi ahli agama ya, ustaz, syekh atau apapun namanya. Tapi dia ingin jadi muslim yang baik, maka dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain. Makanya saya pernah kritik dulu ketika ada yang bilang kita belajar agama bukan untuk menjadi ustaz, gitu. Ada yang bilang begitu. Ustaz dalam arti pengajar agama. Saya tanya, yang dipelajari apa dulu? Gitu. Kalau yang dia pelajari adalah nahwu, sharaf, usul fikih dan lain-lain, berarti memang dia menyiapkan diri untuk menjadi ustaz. Kalau tidak jadi ustaz, malah ilmunya tidak bermanfaat. Karena dia mempelajari sesuatu yang tidak akan diajarkan nantinya. Apalagi usul fikih, apa amal dari usul fikih? Amal dari usul fikih adalah ijtihad, tarjih, memahami aqwal ulama dan mengajarkannya kembali, gitu. Itulah amal dari belajar usul fikih. Beda dengan amal fikih. Kalau amal fikih kan paham rukun sholat, dia lakukan sholat, gitu. Usul fikih apa gitu? Dari sisi amal jawarihnya apa? Ya, usul fikih itu meningkatkan kapasitas keilmuan gitu, meningkatkan taraf intelektual dalam memahami hukum syariat. Maka orang seperti ini memang harus jadi ustaz. Nah, aneh makanya pernyataan kita belajar agama tidak untuk jadi ustaz. Kecuali kalau yang dimaksud itu belajar agama fardu ain. Maka memang ini kewajiban setiap muslim mukallaf. Nah, ini lagi-lagi juga kerancuan dalam kurikulum, ya. Karena yang diajarkan itu ilmu apa, orang targetnya ini ke arah mana, dan dia yang belajar itu juga kemudian tidak paham posisi dirinya, ini masih awam atau thalibul ilm, gitu. Nah, tadi dengan catatan tadi, jadi ustadz yang dimaksud tentu tidak harus menjadi ustadz tenar gitu ya, yang kalau mengisi tablik akbar dihadiri oleh ribuan orang. Kalau itu kan faktor lain ya, faktor luar, itu banyak faktor yang mungkin mengitari gitu. Dan itu juga tidak menjadi ukuran ya level keilmuan seseorang gitu. Bahkan di masa lalu pun tidak menjadi ukuran level keilmuan, karena banyak sekali ulama besar dulu ketika mereka mengajar yang hadir cuma segelintir orang gitu. Dan hal ini biasa gitu. Apalagi di masa sekarang, apalagi di Indonesia yang tradisi keilmuan kita masih lemah, dihadiri oleh banyak orang belum tentu menunjukkan apa yang disampaikan keilmuannya mendalam gitu. Tapi yang menjadi ustadz tadi bukan itu sebenarnya ukurannya. Kita misalnya menulis fawaid keilmuan gitu di media sosial kita, yang kemudian ada yang mengambil manfaat dari itu sudah tugas keustadan gitu. Jadi dia sudah ustadz saat itu, asal dia menulisnya dengan ilmu, ya. Kemudian dia mungkin mengajar, entah mungkin di rumahnya 1-2 orang yang diajar, itu sudah ustadz. Meskipun dia mungkin punya profesi lain. Nah, jadi bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang mendalam tadi, yang di atas level fardu ain, ya dia berarti sebenarnya menyiapkan diri menjadi ustadz, dan memang selayaknya begitu gitu. Karena zakatnya ilmu adalah menyampaikannya kembali. Ya begitulah. Nah, bagi orang awam yang tidak ingin meningkatkan kualitas keilmuannya, namun sekadar ingin menjadi muslim yang baik, maka cukup baginya mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain saja. Apa saja ilmu yang fardu ain? Nah, di sini saya coba tunjukkan di sini ya. Nah, ilmu fardu ain itu adalah
ilmu yang pelaksanaan sebuah kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan mempelajarinya. Seperti tata cara wudhu. Nah, supaya kita bisa berwudhu, yang wudhu itu menjadi syarat sah sholat, maka kita wajib belajar fikih wudhu. Ya. Tapi fikih wudhu yang wajib dipelajari ini tata caranya saja, tidak harus sampai pendalilan mendetail bagi awam ya. Tidak harus sampai pendalilan mendetail, tidak harus juga apalagi sampai muqaranah antar madhab misalnya. Terlalu jauh itu. Yang penting bagi orang awam tadi adalah dia bisa berwudu dengan baik. Dan dia tahu mana rukun wudu, mana yang sunnahnya gitu. Jadi sehingga dia tahu mana yang bisa ditinggalkan, mana yang tidak bisa ditinggalkan, dan apa yang membatalkan wudu misalnya. Dia tahu meskipun itu mengikuti satu madhab saja. Dan nanti insya Allah mungkin akan kita singgung tentang madhab, cuma bukan di pertemuan sekarang. Adapun pembahasan bermadhab secara mendetail saya bahas di daurah manhaji, daurah yang lain. Tapi di daurah kita mungkin akan saya singgung sekilas nanti ya. Nah jadi boleh dia mengikuti mazhab tertentu, boleh juga sebenarnya tidak mengikuti mazhab tertentu. Yang penting ada ulama yang dia ikuti. Ada ulama yang dia ikuti dan bisa menjelaskan apa rukun wudhu, dan tentu pendapat ulamanya ini tidak boleh menyelisihi ijma' misalnya. Makanya kalau ada ustadz yang mengatakan rukun wudhu cuma 2, maka pendapatnya tertolak ya. Karena apa? Karena tidak ada ulama yang mengatakan rukun wudhu 2, minimal 4 gitu. Rukun wudhu itu minimal 4, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki dengan perincian masing-masing. Nah jadi awam wajib tahu itu mana rukun wudhu, mana pembatal wudhu, dan seterusnya. Kemudian sholat juga, karena sholat ini kan kita lakukan tiap hari, maka kita perlu paham fikih sholat. Kita perlu paham fikih sholat. Misalnya apa rukun sholat gitu. Ada orang yang sudah lama duduk di majelis pengajian tidak paham rukun sholat, tidak paham kalau meninggalkan ini sah atau tidak sholatnya. Nah, ini tidak boleh. Wajib bagi setiap muslim mukallaf tahu hal ini. Apa yang membatalkan sholat wajib tahu dia. Apa yang kalau itu dia tinggalkan sholatnya tidak sah dan seterusnya, itu dia wajib tahu. Demikian juga puasa Ramadan. Tapi kewajiban puasa Ramadan ini kalau kita masih pada bulan Muharram, itu saat itu belum wajib bagi kita. Belum wajib bagi kita mempelajari fikih puasa Ramadan. Tapi menjadi wajib ketika menjelang akhir Sya'ban. Ini bagi orang yang mungkin entah baru masuk Islam misalnya ya, atau baru baligh gitu. Dia baligh bulan Muharram gitu. Atau dia baru masuk Islam bulan Muharram. Nah, kewajibannya tadi menjadi fardu ain baginya ketika dia menjelang akhir Sya'ban, karena akan segera masuk bulan Ramadan dan dia wajib puasa, maka dia perlu tahu apa saja rukun puasa, apa pembatal puasa, dan lain-lain. Nah, kemudian orang yang ingin melakukan transaksi jual beli wajib mempelajari hukum-hukum seputar jual beli, baik sebagai penjual apalagi sebagai pembeli. Baik sebagai pembeli apalagi sebagai penjual. Kemudian untuk makanan juga, kalau dia belanja makanan di pasar misalnya, maka dia perlu tahu apa makanan yang halal dan apa makanan yang haram. Demikian juga apa minuman yang halal dan minuman yang haram, dan seterusnya. Ketika beli pakaian, dia perlu tahu gitu apa yang halal dan haram bagi kita untuk memakainya, dan seterusnya. Kemudian bagi yang masih jomblo, belum wajib dia mempelajari fikih kehidupan rumah tangga, termasuk juga fikih pernikahan. Tapi menjadi wajib ain baginya ketika dia akan akad nikah. Menjelang akad nikah wajib ain baginya belajar fikih pernikahan. Bagaimana akad nikah yang sah, dan seterusnya. Kemudian karena dia berumah tangga, dia wajib mempelajari fikih rumah tangga. Lagi-lagi tidak harus mendetail secara dalil, tidak harus tahu perbandingan antar mazhab, tidak harus tahu pendalaman yang terlalu rumit. Yang jelas dia tahu bahwa yang dia amalkan ini sesuai tuntunan syariat, meskipun mengikuti satu mazhab tertentu saja. Nah, inilah fardu ainnya ya. Inilah fardu ain.
Nah, termasuk juga di sini tidak disebutkan ya. Termasuk juga dalam mempelajari akidah dasar. Mempelajari akidah dasar. Saya ingin tekankan akidah dasar atau dasar-dasar akidah, yaitu perkara-perkara yang membuat seseorang itu sah sebagai muslim, sebagai mukmin. Gitu. Adapun perkara-perkara perincian, adapun perkara-perkara pendetailan, apalagi perkara-perkara yang diperdebatkan, itu bukan fardu ain untuk dipelajari. Bukan fardu ain untuk dipelajari. Makanya aneh sekali gitu ketika kita mempelajari perdebatan tentang antar ahli kalam dan seterusnya gitu. Pembahasan tentang bagaimana sifat asma Allah yang diperdebatkan dan segala macam gitu. Misalnya dan ta'amuk di dalam perkara itu ya, terlalu mendalami perkara itu, tapi perkara-perkara dasar malah tidak sadar gitu. Sebagaimana misalnya ada yang melenceng ditanya arash itu makhluk Allah atau bukan, tidak tahu. Padahal di konsep dasar sekali bahwa selain Allah itu makhluk. Gitu. Kullu ma siwallah makhluk. Gitu. Semua selain Allah itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Itu konsep dasar sekali. Gitu. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan seterusnya. Nah ini wajib diketahui oleh setiap muslim mukallaf. Kemudian juga perkara-perkara hati. Perkara-perkara hati tentang misalnya bagaimana ikhlas itu gitu. Bagaimana sabar itu ketika diwajibkan kita untuk sabar pada keadaan tertentu gitu, dan seterusnya. Nah itulah ilmu-ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari ya, sebagai muslim mukallaf, termasuk juga tadi orang awam gitu ya. Nah adapun yang selain itu yang fardu kifayah misalnya di sini disebutkan ya, maka ini ya fardu kifayah tadi. Dan di atasnya lagi ada nafil. Nafil ini di atas fardu kifayah. Misalnya seseorang belajar usul fikih sampai dia bisa melakukan penelitian terhadap dalil gitu ya. Atau sampai dia bisa berfatwa, maka sudah cukup fardu kifayahnya. Nah, kalau dia ingin tabahur lebih jauh daripada itu, ingin lebih memperluas kajiannya di bidang itu lebih daripada batas keperluan umat, maka hukumnya nafil, sunnah, tidak sampai wajib lagi. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut ya. Saya minta waktu masih. Kemudian taklid tidak haram. Nah, tadi bagi orang awam ya. Saya sudah katakan tadi orang awam tidak wajib mengetahui dalil dari setiap persoalan. Yang dia tahu, yang dia wajib adalah dia tahu apa perkara yang harus dia lakukan dan apa perkara yang harus dia tinggalkan. Dalam ibadah, apa yang kira-kira wajib dia lakukan dalam ibadah itu dan apa yang jika dia lakukan maka ibadahnya jadi batal dan seterusnya. Itulah kewajiban dia. Dan dia tidak perlu meneliti dalil dan dia juga tidak paham cara meneliti dalil. Dia tidak paham, dia tidak menguasai alat untuk meneliti dalil. Nah, maka pilihannya adalah taklid. Apa itu taklid? Taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Ini definisi, salah satu definisi, banyak definisi taklid. Taklid boleh, bahkan wajib bagi orang awam, karena dia wajib mengikuti hukum syariat, sebagaimana kita bahas tadi, dan tidak ada jalan baginya untuk mengikuti hukum syariat kecuali dengan taklid pada ulama. Kita lihat kutipannya. Nah, ini ya. Nah ini sedangkan dikatakan taklid dalam hal itu boleh jika mukallidnya dari orang awam dan yang ditaklidi itu ada ahli ijtihad. Baik, saya lanjut saja. Nah, ini. Saya bacakan di bagian ini aja di pot ini. Ini kitabnya ya. Ini yang keempat, argumentasi keempat. Ijma' bahwa orang awam jika menghadapi sesuatu yang terjadi padanya, maka dia wajib mengetahui hukum syara' atas sesuatu itu.
Dan pada kondisi itu dia berada pada dua pilihan dan tidak ada pilihan ketiga. Hanya di dua pilihan. Pilihan pertama, dia mengetahui hukum perkara yang ingin dia ketahui tadi. Dia mengetahui hukum perkara tadi itu melalui cara berdalil. Yang kedua, dia mengetahui hukum perkara itu dengan cara mengikuti pendapat ulama, taklid. Nah, ammal amrul awal fala yumkin. Adapun yang pertama tadi yaitu dia berdalil, tidak mungkin. Nah, karena apa? Karena kalau dia ingin berdalil tadi, maka dia harus belajar dulu ilmu-ilmu untuk berdalil. Kemudian dia mengetahui dalil-dalilnya dan seterusnya. Dan ini panjang sekali waktunya. Dan sudah tidak sempat lagi dia, karena dia akan langsung berhadapan dengan perkara itu. Apakah dia harus belajar dulu 15 tahun gitu misalnya? Ya, dia sudah melakukan perkara tadi gitu. Karena sudah dihadapi dia dan dia melakukan perkara tadi tanpa mengetahui hukumnya. Karena dia harus dituntut belajar dulu untuk mengetahui hukumnya sampai 15 tahun. Itu pun 15 tahun belajarnya tepat kurikulumnya ya. Karena kalau kurikulumnya tidak tepat 15 tahun juga tidak bisa-bisa. Nah, maka tidak mungkin lagi cara ini. Maka tinggal satu cara saja yang memungkinkan untuk dia bisa mengetahui hukum atas perkara yang dihadapi tadi, apa? Yaitu taklid. Yaitu taklid. Falam yabqa illa an ya'rifa hukmaha an tariqi taqlidihi li ghairihi minal mujtahidin. Ya pilihannya cuma dia mengetahui hukum perkara itu dengan cara taklid kepada para ulama mujtahidin. Jadi taklid itu boleh. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada segelintir ulama yang melarang taklid, tapi mayoritas ulama, dan ini pendapat yang benar, membolehkan bahkan mewajibkan taklid bagi orang awam. Pembahasan tentang taklid ada di daurah saya yang satunya, daurah manhaji secara mendalam. Di sini cuma disinggung sedikit saja. Tapi yang jelas adalah orang awam boleh bahkan wajib taklid. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan haram taklid bagi orang awam, berarti dia mewajibkan orang awam untuk berdalil. Konsekuensinya dia juga mewajibkan orang awam untuk belajar usul fikih, ilmu hadis, dan lain-lain yang diperlukan untuk berdalil. Artinya orang awam tadi harus belajar secara penuh waktu ya, selama belasan tahun untuk menguasainya. Dan yang seperti ini adalah cara yang salah. Cara yang salah. Cara yang benar adalah dia taklid kepada ulama. Baik ulama tadi menyebutkan dalilnya ataupun tidak. Yang penting dia taklid kepada ulama yang dia thiqah akan keilmuannya. Yang dia percaya akan keilmuannya. Baik. Lanjut ya, saya percepat sedikit. Nah, cari guru dan mufti yang kompeten. Jika orang awam ingin belajar ilmu agama, baik sekadar ilmu fardu ain tadi, maupun ilmu fardu kifayah, bagi yang ingin meningkatkan kapasitas keilmuannya, tugasnya adalah mencari guru yang kompeten dalam bidang ilmu yang ingin dia pelajari. Kalau ingin belajar ilmu fardu ain, cari guru yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu fardu ain tersebut dengan cara yang benar. Demikian juga kalau ingin belajar ilmu fardu kifayah, cari guru yang punya keahlian dalam ilmu fardu kifayah itu. Ingin belajar nahwu, cari guru yang bisa mengajar nahwu. Ingin belajar usul fikih, cari guru yang bisa mengajar usul fikih. Ingin belajar ilmu hadis, cari guru yang bisa mengajar ilmu hadis. Dan itu tugasnya. Itu tugasnya kalau dia ingin belajar. Demikian juga jika dia ingin meminta fatwa, dia harus bertanya kepada orang yang kompeten dalam fatwa. Dan ini banyak sekali terjadi kerusakan di berbagai kalangan. Di berbagai kalangan. Saya gabung misalnya di salah satu grup Facebook, anggotanya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ya mungkin ya, saya agak lupa. Grupnya bagus sebenarnya, karena grup fikih Syafi'i di situ. Cuma karena mungkin kebanyakan anggota, jadi setiap ada yang bertanya tentang satu persoalan, dia tanya juga, karena di grup itu juga memang ada adminnya ya, dan rata-rata adminnya ngerti kitab gitu. Cuma mungkin secara waktu mereka tidak bisa sepenuhnya menanggapi. Akhirnya setiap ada orang yang bertanya di grup itu, banyak yang menjawab, dan jawabannya banyak ngacaunya. Karena tidak jelas dia punya kompetensi atau tidak. Tampaknya tidak punya. Gitu. Jawab, asal-asalan jawab. Gitu. Dan terus begitu. Nah ini kesalahannya pertama,
saya katakan yang nanya juga salah. Karena dia nanya di sembarang tempat. Yang menjawab jelas salah lagi karena dia berfatwa tanpa ilmu. Yang nanyanya salah, yang jawab juga salah. Demikian juga kemudian di banyak lain ada misalnya yang men-share tulisan agama gitu yang tampaknya kebanyakan kopas misalnya ya. Kemudian ada yang berkomentar, "Akhi, ini kalau begini bagaimana hukumnya?" dan segala macam. Yang nanya ini asal-asalan, dia tidak kenal yang dia tanya itu ngerti atau bisa berfatwa atau tidak. Dan ini banyak ya. Bahkan dalam perkara-perkara besar ya. Bahkan dalam perkara-perkara besar. Maksud saya perkara besar itu perkara yang berkaitan dengan keumatan. Asal nanya gitu. Dan ini jauh sekali dari manhaj salaf ya. Sayangnya sebagian yang melakukan ini mengaku mengikuti manhaj salaf dan berada tegak lurus di atasnya. Dan ini kedustaan lagi-lagi ya. Ini kedustaan. Karena tidak ada salaf yang seperti itu. Tidak ada salaf yang asal nanya kepada semua orang. Mereka hanya bertanya kepada orang-orang yang punya kompetensi. Ada yang men-share perkara keumatan yang kontroversial ya. Kemudian banyak yang like, banyak yang bertanya persoalan-persoalan yang lebih jauh daripada itu tentang perkara keumatan tadi. Kepada orang yang tidak jelas ini kualitas keilmuannya seperti apa. Nah, ini jelas sekali adalah manhaj yang batil ya. Asal-asalan bertanya, tidak mengetahui kapasitas yang ditanya gitu. Hanya karena mungkin dianggap satu komunitas, hanya karena dianggap satu kelompok gitu. Satu jamaah pengajian gitu. Narasi yang disampaikan mirip-mirip, akhirnya ya asal ditanya saja. Dan ini jelas cara beragama yang salah. Cara beragama yang salah. Tidak boleh sembarangan bertanya. Sebelum bertanya, kita ketahui dulu kapasitas orang yang ditanya ini mampu untuk memberikan jawaban atau tidak. Dan kita harus thiqah dulu bahwa dia memang mampu. Makanya saya berulang kali menyampaikan, jangan bertanya kepada orang yang kita tidak thiqah dengan keilmuannya. Jangan pernah bertanya agama kepada seseorang yang kita tidak thiqah dengan keilmuannya. Bahkan meskipun orang itu sebenarnya memang bisa dan punya keahlian, tapi kitanya yang tidak thiqah, maka jangan tanya. Karena apa? Karena kemungkinan yang terjadi adalah kita tidak percaya juga dengan jawabannya. Dan kemudian kita tanya yang lain lagi. Ini malah membuat rancu, apalagi bagi orang awam. Saya sering jengkel ya, ketika ada orang awam yang tidak terlihat serius belajar agama, tapi dia dalam setiap persoalan yang kadang-kadang tidak dibutuhkannya juga ya, sekadar penasaran saja, dia tanya persoalan agama itu di berbagai tempat, saya lihat langsung gitu. Dia tanya di berbagai tempat, dia tanya kepada sekian orang pertanyaan yang sama, dan nanti dia akan mendapatkan jawaban mungkin sekian jawaban yang beda-beda gitu. Yang entah untuk apa dia temukan jawaban-jawaban itu. Kalau dia katakan saya ingin menimbang mana yang lebih tepat, ya dia tidak punya alatnya untuk menimbang. Bagaimana caranya dia bisa menimbang, sedangkan cara berdalil, cara membangun nalar fikih misalnya tidak punya. Itu berbagai kerancuan yang terjadi. Maka tugas orang awam adalah kalau dia ingin belajar agama, cari guru yang kompeten. Kalau dia ingin meminta fatwa, temukan atau cari mufti yang kompeten. Dan mufti ini bisa mufti resmi negara gitu ya. Kayak di Saudi ada mufti resminya, di Malaysia juga ada mufti resminya. Kalau di Indonesia tidak ada mufti resmi ya. Tapi tidak harus yang mufti resmi, tapi memang orang yang punya kapasitas untuk berfatwa. Hanya bertanya kepada mereka dan jangan bertanya kepada yang tidak punya kompetensi. Haram hukumnya. Baik yang bertanya, kalau dia asal-asalan bertanya, dan juga bagi yang menjawab, dan yang menjawab ini lebih parah lagi. Nanti kita akan bahas. Baik, ini kutipan saya lewatkan saja ya. Nah, ini tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Fatwa adalah menjelaskan hukum syariat kepada orang yang bertanya untuk dia amalkan. Generasi salaf sangat berhati-hati dalam fatwa. Tidak boleh berfatwa tanpa ilmu, bahkan berfatwa tanpa ilmu itu menurut Ibnul Qayyim adalah keharaman yang paling besar. Kemudian boleh bagi orang awam menginformasikan fatwa seorang mujtahid dengan ketentuan tertentu. Untuk yang terakhir ini maksudnya
dia nyampaikan bahwa Imam Fulan berfatwa demikian gitu, dan seterusnya. Tapi dengan ketentuan tertentu. Dia menyampaikannya tidak dalam konteks fatwa juga, tapi sekadar menyampaikan saja. Karena belum tentu fatwa Imam Fulan tadi gitu, sesuai dengan fakta yang terbaru yang ingin diketahui hukumnya. Jadi tidak bisa pakai fatwa Imam Fulan ini gitu. Kecuali dia memang bisa memastikan bahwa kasusnya sama persis gitu. Tapi kalau ada kemiripan tapi belum tentu benar, maka ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Baik, kita lihat kutipan-kutipan. Ini definisi fatwa ya. Nah, di sini wakana salaf ini dari Ibnul Qayyim ya. I'lamul Muwaqqi'in. Wakana salaf minas sahabati wat tabi'in yakrahuna at-tasarru' fil fatwa. Salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka tidak menyukai tergesa-gesa dalam fatwa, dan mereka lebih ingin bahwa yang lain sudah cukup untuk memberikan fatwa sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berfatwa. Mereka tidak perlu lagi untuk berfatwa. Baik. Nah, di sini ada perkataan Ibnu Abbas ya. Bahwa setiap orang yang berfatwa kepada manusia, berfatwa kepada orang-orang dalam setiap hal yang ditanyakan kepadanya, maka dia itu gila. Jadi kalau semua pertanyaan dia jawab semua, maka orang itu gila, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena menunjukkan tidak waraknya dia dalam fatwa. Kemudian di sini ada pernyataan dari Sahnun ibn Sa'id ya. Ajsarun nas 'alal futya aqalluhum ilma. Orang yang paling berani dalam fatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Meskipun nanti ya fatwa itu kan fardu kifayah ya. Tetap harus ada yang berfatwa gitu. Jadi di sini kita harus melihat secara proporsional juga ya. Apalagi di kalangan salaf kan yang bisa berfatwa sangat banyak gitu. Maka mereka sangat hati-hati untuk berfatwa. Saat ini pun harus sangat hati-hati juga untuk berfatwa. Tapi kalau memang seseorang memiliki keahlian untuk berfatwa, maka dia bisa menyediakan diri untuk berfatwa. Apalagi kalau tanpa keberadaan dia, orang-orang malah meminta fatwa kepada yang tidak punya ilmu. Maka jelas dia perlu untuk maju gitu. Baik. Nah, di sini Allah mengharamkan berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam fatwa dan qada, dan menjadikannya sebagai keharaman yang terbesar, bahkan menjadikannya sebagai tingkat yang paling tinggi dari keharaman. Di sini beliau mengutip ayat ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, ini tingkatan keempat ini. An taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, tingkatan paling tinggi. Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan dan memulai dengan yang paling ringan yaitu perbuatan fawahish dan seterusnya. Yang ketiga perbuatan syirik. Nah, yang keempat itu adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini kata Ibnul Qayyim berlaku umum untuk berkata tentang Allah tanpa ilmu, baik tentang asma'nya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang agama yang diturunkannya, dan tentang syariat yang dikeluarkannya. Syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi termasuk berkata tanpa ilmu yang termasuk dosa paling besar, ini adalah berkata tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ini perkataan dari Ibnul Qayyim. Ini masih dari Ibnul Qayyim ya. Ancaman dari Allah pada orang yang berdusta tentang hukum-hukumnya, dan perkataan mereka misalnya mereka mengatakan hadza haram, ini haram padahal Allah tidak mengharamkannya, dan pada perkara yang Allah tidak menghalalkannya mereka berkata ini halal. Maka yang seperti ini ya termasuk ke dalam ancaman berkata tanpa ilmu tentang Allah tabaraka wa taala.
Jadi berkata ini halal, ini haram itu bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan, tapi perkara yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat bahaya dampaknya jika tanpa ilmu. Makanya hati-hati sekali dalam berfatwa. Sayangnya saat ini orang-orang yang bahkan tidak punya bagian sama sekali dalam ilmu syar'i gitu, sangat-sangat berani dalam berfatwa bahkan dalam perkara-perkara besar dalam agama ini. Nah, ini jelas adalah sebuah kesalahan. Jelas adalah sebuah kesalahan dan cara beragama yang batil ya. Baik, kita lanjut. Ini kutipan. Nah, orang awam tidak boleh untuk berfatwa di sini. Tapi boleh dia mengabarkan tentang fatwa. Misalnya dia katakan mujtahid fulan memfatwakan dalam perkara ini seperti ini gitu. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sebagiannya sudah saya singgung tadi. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Mudah masih kuat ya. Ini juga wajib diketahui oleh orang awam, oleh setiap muslim mukallaf ya. Ini bukan materi khusus untuk orang yang mendalami agama gitu. Tidak, ini materi yang perlu diketahui oleh setiap orang. Bahwa Islam adalah din yang sempurna ya, syamil, kamil, mutakamil. Islam adalah din yang sempurna dan komprehensif. Setiap muslim termasuk orang awam wajib memahami dan meyakini bahwa din Islam adalah din yang sempurna dan komprehensif, mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada sisi kehidupan apapun itu dalam perkara yang mungkin dianggap remeh, perkara urusan ke toilet saja gitu, sampai perkara besar dalam urusan pengaturan negara dan seterusnya, itu diatur dalam Islam. Islam mengatur itu semua tanpa kecuali. Dan tidak boleh mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagian lainnya. Tidak boleh kita katakan, oh saya beragama dalam sholat, dalam puasa, tapi saya tidak beragama dalam pengaturan negara misalnya. Atau saya tidak beragama dalam pengaturan ekonomi misalnya. Atau dia katakan saya beragama di masjid, tapi di kantor saya tidak beragama. Nah, yang semacam ini adalah kebatilan dan tidak boleh ada seorang muslim pun yang berpikiran seperti ini. Saya tambahkan lagi, setiap muslim wajib menilai segala sesuatu dengan sudut pandang Islam. Karena Islam ajarannya komprehensif, maka semua sisi dalam kehidupan kita ini ada pandangan Islam padanya. Ada sudut pandang Islam padanya. Maka setiap kita wajib melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Islam. Tidak perlu kita mengikuti ajaran-ajaran apapun yang berbeda dengan ajaran Islam. Karena Islam sudah ada semuanya. Dalam Islam sudah ada semuanya. Meskipun tentu untuk memahami hal ini secara mendetail perlu waktu ya. Dan orang awam mungkin tidak sempat untuk bisa mendalami secara mendetail, tapi minimal gambaran besar seperti yang saya sampaikan tadi difahami gitu, oleh mereka. Ini saya kutip dari kitab Al-Khasa'isul Ammah lil Islam, karya Yusuf Al-Qaradawi. Di sini kekomprehensifan Islam, yang Islam istimewa dengan komprehensifnya itu gitu. Yang Islam mencakup semua sisi kehidupan dan semua sisi kemanusiaan dalam semua fase kehidupannya, dalam semua sisi bagian sendi kehidupannya, maka wajib juga bagi setiap muslim mukallaf tadi untuk terikat dengan aturan Islam dalam semua sisinya juga. Dan tidak boleh seseorang mengambil sebagian sisi dari ajaran Islam dan hukum-hukum Islam dan membuang sebagian yang lain. Karena Islam itu kul, keseluruhan la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Artinya tidak bisa kita mengambil sisi tertentu dari Islam dan meninggalkan sisi yang lain dari Islam. Di sini beliau kutipkan firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagian yang lain? Tidak boleh. Allah mencela Bani Israel ketika mereka membagi-bagi ajaran agama mereka. Dan ini sekaligus juga sebagai peringatan kepada kita. Nah, ini juga dari kitab beliau tadi ya. Misalnya di sini kutip beliau, tidak boleh dalam pandangan Islam seseorang mengambil sisi akidah dan keimanan saja
dan meninggalkan sisi ibadah dan akhlak. Tidak boleh seseorang hanya memperhatikan ibadah dan syiar-syiar agama saja, tapi meninggalkan sisi akhlak dan berbagai fadilah. Kemudian tidak boleh juga seseorang hanya memperhatikan sisi akhlak saja, tapi meninggalkan sisi ibadah, ta'abbud. Kemudian juga tidak boleh bagi seseorang mengambil akidah saja, akidah, ibadah, dan akhlak, tapi mengabaikan syariat yang telah Allah aturkan bagi kehidupan kita. Nah, maka tidak halal bagi seorang yang beriman dengan keadilan Allah, dengan kesempurnaan ilmu dan hikmah dari Allah, dan kebaikan Allah pada makhluknya, untuk membuang syariat dari Allah dan menjalankan syariat buatan manusia yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, meninggalkan syariat Allah dan mengikuti syariat buatan manusia yang menyelisihi syariat Allah tersebut. Dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh sama sekali. Apakah hukum jahiliyah ya, yang mereka inginkan gitu, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah tabaraka wa ta'ala? Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Baik. Nah, kemudian ini dari kitab satu lagi, karya Yusuf Al-Qaradawi lagi, Al-Islamu wal Ilmaniyah, Islam dan sekularisme, wajhan li wajhin. Di sini beliau menegaskan di kitab ini bahwa ajaran ilmaniyah, sekularisme, meskipun ini bertingkat-tingkat ya, cuma umumnya sekularisme itu tidak melarang seorang muslim misalnya untuk berakidah Islam, dalam arti untuk meyakini rukun Islam misalnya. Tapi mereka melarang umat Islam untuk mengejawantahkan rukun Islam yang rukun iman yang mereka pahami tadi dalam kehidupan di dunia. Jadi bagi kalangan sekuler, silakan Anda meyakini bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, tapi hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia jangan dari Allah, tapi buatan kita sendiri. Silakan Anda beribadah kepada Allah di masjid, tapi di urusan di luar masjid itu urusan manusia. Allah tidak berperan mengaturnya. Nah, ini adalah pandangan sekularisme yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang berhadap-hadapan tanakut dengan ajaran Islam. Maka tidak boleh seorang muslim menganut ajaran semacam ini. Dan ini berlaku termasuk bagi orang awam. Selesai dengan izin Allah. Baik, demikian mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dan saya minta waktu kelebihannya ya, dari jadwal. Silakan bagi yang ingin menanyakan materi kita, dipersilakan baik lewat audio maupun lewat tulisan chat, silakan jika ada. Silakan, kalau lewat audio langsung silakan. Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ingin bertanya untuk keadaan kaum muslimin sekarang, mana yang lebih penting seandainya kita di posisi menyampaikan ilmu, akidah, apa wasail tadi, begitu Ustaz? Atau kita sebagai orang awam, mana yang kita lebih dahulukan, wasail kah atau ilmu akidah gitu Ustaz? Baik, ada juga pertanyaan lewat ini ya, lewat chat ya. Saya coba tanggapi dulu. Baik. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, boleh? Ya, silakan. Tentang taklid tadi Ustaz. Katakanlah seandainya anak bertaklid, tapi qadarullah yang anak taklidkan itu tidak sejalan gitu, tidak sesuai dengan timbangan syariat misalnya, apakah anak itu termasuk ada uzur apa tidak Ustaz?
Baik. Nah, Ustaz, itu saja Ustaz. Barakallahu fikum, syukron, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Baik, 3 ini dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu saya bisa tanggapi lagi supaya tidak kebanyakan. Akidah atau wasail. Wasail yang saya maksud tadi kan ilmu nahwu, shorab dan segala macam. Ini ilmu-ilmu yang bisa dikatakan tidak wajib ain dipelajari bagi orang awam. Dan tadi kan awam juga saya bagi yang ingin memang mendalami agama atau sekadar ingin jadi muslim yang baik. Dan menjadi muslim yang baik ini bukan sesuatu yang salah ya. Bukan sesuatu yang salah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa setiap kita ini harus mendalami ajaran agama. Mendalami ya. Yang benar adalah setiap kita wajib mempelajari hal yang wajib kita ketahui. Dan itu adalah ilmu fardu ain tadi. Nah, jadi mana yang lebih utama antara akidah atau wasail? Ya bagi orang awam jelas akidah. Nah, namun akidah yang dimaksud di sini adalah akidah dasar ya, yang memang membuat awam tadi sah dalam keimanannya kepada Allah dan seterusnya dalam arkanul iman. Nah, itulah yang wajib dia pelajari, gitu. Wajib dia ketahui. Dan ini kan dasar sekali. Dan tidak termasuk perkara yang wajib ta'ammuk, ya, tabahur dalam pembahasan-pembahasan yang menjadi wilayah perdebatan biasanya. Nah, itu yang perlu kita batasi. Gitu. Jadi, apa yang wajib dia ketahui tentang Allah tabaraka wa ta'ala? Ya Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Sami'un Basir gitu dan segala macam ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah misalnya. Maka cukup itu saja. Adapun pendetailan, pendalaman, perincian hal-hal yang menjadi perdebatan sebenarnya itu bukan wilayahnya orang awam. Sebenarnya itu bukan wilayahnya orang awam. Nah, dalam konteks pada batas ini akidah jelas wajib dipelajari dan tidak dengan wasail. Baik, gambaran besarnya begitu ya. Adapun mungkin perincian lebih lanjut, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan membahasnya secara lebih terperinci. Kemudian taklid, tapi ternyata yang ditaklidi tidak sejalan dengan timbangan syariat. Ini mirip dengan pertanyaan yang di chat ya. Pertama, taklid itu ada ketentuannya. Di antaranya adalah yang ditaklidi memang memiliki kapasitas keilmuan untuk berijtihad. Nah, di sini memang ada pembahasan yang agak panjang ya kalau berkaitan dengan persoalan kontemporer tentang apakah ada mujtahid di zaman sekarang misalnya. Dan saya katakan ada gitu dan bisa para ulama kontemporer untuk berfatwa dalam persoalan-persoalan kontemporer. Jadi masuk aja semuanya. Nah, jadi dalam taklid tadi seorang muqallid, apalagi orang awam, tugasnya sebagaimana disebutkan tadi dalam kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid, tugasnya orang awam itu adalah mencari orang yang bisa dia ikuti ya fatwanya, bisa dia taklidi tadi. Yang punya kapasitas dalam hal itu. Maka sebenarnya tugasnya saat itu sudah cukup. Karena tugasnya adalah mencari yang punya ilmu tentang hal itu dan bertanya tentang agama pada orang tersebut, dan itu sesuai sudah dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lalu apakah pada kondisi ini dia bisa salah jalan? Jawabannya mungkin saja, tapi pada kondisi yang nadir ya, pada kondisi yang sangat-sangat jarang. Yaitu ketika apa? Ketika misalnya pendapat itu terdengar oleh para ahli ilmu yang lain dan semua mengingkari dan semua dengan sangat-sangat jelas menyebutkan kesalahannya. Kalau mau saya contohkan misalnya kayak kasus rukun wudhu ada 2 gitu misalnya. Kalau anggaplah ini anggap fatwa misalnya. Nah, kemudian ketika orang-orang mendengar semua menjelaskan bahwa itu salah. Dengan mengutip misalnya kitab-kitab perbandingan mazhab, dengan mengutip dalil
Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan 4 langkah dalam wudhu gitu. Dan sangat-sangat jelas, dan kemudian bagi si awam tadi perkaranya tabayyana ya, menjadi perkara jelas sekali bahwa rukun wudhu ada 2 itu salah gitu. Nah maka pada kondisi itu dia tidak boleh lagi mengikuti pendapat itu. Pada kondisi itu ya, dia tidak boleh lagi mengikuti pendapat itu. Tapi kalau persoalan yang terjadi adanya perdebatan, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak, dalil-dalilnya cukup rumit gitu. Maka orang awam yang taklid tadi tidak masalah dia taklid dengan pendapat itu dan cukup baginya. Toh memang dalam banyak sekali persoalan fikih terjadi ikhtilaf, terjadi perdebatan dan itu hal yang biasa. Nah, jadi dia baru wajib meninggalkan pendapat itu kalau misalnya pendapat itu jelas sekali batilnya. Jelas sekali batilnya. Dengan bukti-bukti yang tidak bisa diingkari lagi gitu. Atau cara yang kedua adalah si awam tadi naik level. Kalau si awam tadi naik level sampai pada level thalibul ilm, sampai pada level thalibul ilm yang senior misalnya, yang sudah cukup banyak kedalaman ilmunya dan dia bisa meneliti dalil, kemudian bagi dia ya, tampak bahwa pendapat ulama yang sebelumnya dia ikuti itu lemah dan ada pendapat lain yang menurut dia lebih kuat. Nah, maka baru pada kondisi itu dia mengikuti pendapat yang kuat tersebut dan dia tinggalkan pendapat yang lemah. Tapi ini sudah bukan ranahnya orang awam ya. Ini bukan ranahnya orang awam gitu. Nah, adapun bagi orang awam, surah dia perlu atau wajib meninggalkan pendapat yang diikutinya tadi adalah pada kasus contoh yang saya sebutkan tadi, ketika sangat-sangat jelas bahwa pendapat itu batil, sepenuhnya batil gitu, tidak ada jalan untuk membenar-benarkannya. Hanya dengan cara itu ya. Nah, adapun yang tidak mungkin ada adalah orang awam bisa meneliti dalil dalam perkara yang diperselisihkan, kemudian dia menemukan pendapat ulama yang dia ikuti salah secara dalil. Ini tidak benar, tidak ada faktanya. Karena orang awam tidak bisa meneliti dalil. Dan ini bisa kita uji. Saya pernah ketemu dan bahkan baru saja saya tuliskan. Ya. Saya nemukan di salah satu komentar di status orang. Ya. Bukan di status saya, karena jarang yang berkomentar di status saya. Ya. Ada yang berkomentar, dia katakan contoh saja ini pendapat itu Syafi'i gitu, pendapat Syafi'iyah hanya membasuh sebagian kepala kok bisa dikatakan sah gitu. Mana dalilnya, kata dia. Dia pikir itu menyelisih dalil. Padahal kalau kita baca bagaimana penjelasan mazhab Syafi'i, para kibar ulamanya, dalilnya sangat kuat. Mereka menggunakan analisis terhadap surah Al-Maidah ayat 6 gitu. Analisis kebahasaan. Dan ini menunjukkan penguasaan bahasa Arab yang sangat kokoh ya. Bahkan Imam Syafi'i itu dianggap hujjah dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan keluasan beliau dalam bahasa Arab. Kemudian pendapat ini juga dengan meneliti seluruh dalil hadis-hadis Nabi dan seterusnya, dan sampai ada kesimpulannya. Nah, jadi kalau orang awam mengaku memahami dalil dan menganggap pendapat tertentu itu menyelisih dalil, sangat-sangat mungkin selama ini yang ditaklidi ini memang layak untuk ditaklidi ya. Maka sangat mungkin pernyataan dia tidak ada dalilnya atau menyelisih dalil itu karena kejahilannya sendiri. Karena dia tidak paham sama sekali tentang dalil. Makanya pada contoh semacam itu, ya tugas orang awam lebih baik dia mengikuti pendapat ulama daripada meneliti dalil sendiri karena dia tidak paham cara meneliti dalil. Baik, gambarnya begitu mungkin. Chat, ada lagi? Kalau seseorang tidak tahu suatu hukum dari perkara yang dia tidak tahu kepada ustaz dan dia taklid, ternyata jawaban yang diberikan salah di sisi Allah. Salah di sisi Allah ini, kalau maksudnya salah dalam perkara ijtihadi, maka tidak masalah. Contoh ini, seorang alim berijtihad, mengeluarkan pendapat, ternyata salah. Di sisi Allah salah. Dia berpahala atau tidak? Dia berpahala. Dia tidak berdosa. Dan ini diulas panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Diulas panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam, dan jelas bahwa orang alim tadi tidak melakukan hal yang batil. Dan pendapatnya yang salah itu
ma'zur, ya dimaafkan dan dia tetap berpahala. Nah, termasuk juga orang yang taklid kepadanya. Tidak salah selama ya tadi sebagaimana kondisi yang sebelumnya saya sampaikan tadi, ya, dengan perincian sebagaimana saya sampaikan tadi. Maka amal dia tidak masalah. Apalagi kan menurut jumhur ulama dalam setiap ikhtilaf itu yang benar cuma satu. Nah, misal dalam kasus wudhu tadi mengusap kepala. Jadi menurut mayoritas ulama yang benar pendapatnya fi nafsil amr atau boleh dikatakan di sisi Allah itu cuma satu, antara yang wajib mengusap seluruh kepala atau boleh mengusap sebagian kecil kepala atau harus seperempat kepala. Itu kan ikhtilafnya terjadi dalam perkara itu. Nah, sangat-sangat mungkin misalnya pendapat Syafi'i salah, yang mengusap sebagian kepala itu salah misalnya di sisi Allah. Tapi apakah Imam Syafi'i berdosa? Jawabannya tidak. Beliau malah berpahala karena ijtihadnya. Nah, kita yang mengikuti pendapat beliau misalnya, ya selama kita taklid dengan cara yang benar dan selama tidak jelas bukti kesalahannya, tidak tampak jelas bukti kesalahannya, maka kita mengikuti pendapat itu tidak salah. Maksudnya tidak mendatangkan dosa dan sah kita mengikuti pendapat itu. Demikian. Tapi mereka tidak mengambil sikap berseberangan. Apakah ini disebabkan organisasi tanpa bentuk sehingga menjadi liar? Bukan juga sih ya. Tidak ada masalah organisasi atau tidak. Organisasi itu baik jika memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Tidak berorganisasi juga tidak masalah jika memang tidak diperlukan. Dan semua kita sebenarnya punya organisasi tapi dengan wadah yang berbeda-beda. Yang punya pesantren itu organisasinya adalah pesantren. Ya. Yang punya yayasan itu organisasinya adalah yayasan. Yang punya ormas organisasinya adalah ormas. Dan mungkin dia punya yayasan juga dan seterusnya. Ini hal yang mudah saja. Lalu bagaimana dengan sikap yang berseberangan pada kasus boykot dan semisalnya ini? Pertama, tidak semua ya. Saya sudah sampaikan ini oknum ya, di tulisan-tulisan saya sampaikan oknum. Tidak benar juga kalau kita generalisasi ya. Jadi tidak kita generalisasi, cuma memang ada oknum yang bersikap demikian. Kesalahannya di mana? Ya banyak faktor. Di antaranya misal saya sebutkan itu kebencian tanpa sebab yang jelas dan akhirnya tidak bisa bersikap proporsional dalam menilai sesuatu. Gitu. Kemudian juga fanatisme buta kepada kelompok pengajian dan ini juga bermasalah. Dan ini tidak untuk salafi atau siapapun ya, tapi berlaku untuk semua. Gitu. Siapapun yang kalau dia bersikap fanatik buta kepada kelompoknya, maka dia susah untuk menerima ada kebaikan dan kebenaran dari kelompok lain. Dan ini sesuatu yang merusak. Akhirnya yang terjadi adalah dia melihat setiap yang lain selain kelompoknya itu selalu salah. Dan ini adalah cara pikir yang tidak benar. Jadi semuanya harusnya ditimbang secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat padanya. Tanpa terjebak dengan dengan lingkup kelompok dan semisal itu. Karena tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil dan tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa kelompok A atau kelompok B itu yang pasti benar dalam setiap isu-isu yang ada di tengah kita. Tidak ada yang bisa memastikan itu secara qat'i dalam perkara itu. Maka tidak boleh ada yang memastikan dirinya atau kelompoknya pasti berada di atas kebenaran. Yang harus dilakukan adalah dia berusaha sesuai dengan langkah-langkah yang dibenarkan di dalam syariat untuk menemukan kebenaran tersebut. Dalam hal apapun. Daurah Raf'ul Malam pernah tapi bukan ini kayak semacam sekilas aja, kayak semacam bedah buku aja. Tidak sampai dari awal sampai akhir karena kepanjangan. Apakah fikih waris fardu ain? Yang fardu ain adalah membagi tarikah harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris. Adapun pengetahuannya sebenarnya Allahu a'lam ya, yang saya lihat yang penting bagi setiap muslim mukallaf, bagi orang awam, dia tahu bahwa Islam punya aturan tentang hukum warisan. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti hukum warisan itu. Adapun perincian hukum warisan tentang
pembagian porsi masing-masing ashabul furud, siapa saja asabah, bagaimana hajab, bagaimana dan seterusnya ya, zawil arham dan segala macam itu tugasnya ya para ustadz saja untuk memahami detailnya. Yang penting orang awam tadi dia paham bahwa wajib membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan warisan dalam Islam. Nah, adapun detail teknisnya dia bisa konsultasi sama ahli. Cara membaginya dia konsultasi sama ahli. Yang penting dia mau membagi itu. Nah, di situ sisi kewajibannya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi terakhir sebelum kita tutup. Tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita ini ada nih. Belum selesai kayaknya tulisannya. Silakan dilengkapi dulu. Silakan. Ini belum selesai ini. Dari Wafa. Silakan diselesaikan pertanyaannya. Oh, ini baik. Oh, pertama saya tanggapi tadi tentang organisasi segala macam ya. Kita ini perlu ditegaskan, kebenaran itu mawafaqal Quran was sunnah, dan kebatilan itu adalah yang khalafal Quran was sunnah. Ini prinsip dasar. Kebenaran itu adalah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan penyimpangan, kebatilan itu adalah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip dasar. Namun, kita tidak bisa meletakkan kebenaran itu pada kelompok atau komunitas tertentu, apapun namanya. Mau ormas, mau organisasi tanpa bentuk, mau yayasan, mau apapun itu, mau harokah, mau apapun itu. Kita tidak bisa meletakkan kebenaran mutlak kepada mereka. Maka sikap kita dalam semua kelompok itu, bahkan meskipun kita mungkin bergabung dengan salah satunya, sikap kita adalah kebenaran tetap sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai ilmu yang kita sampai padanya. Ini prinsipnya ya. Jadi tidak boleh misalnya kita mengatakan, oh karena saya di Wahdah maka semua yang dari Wahdah itu pasti benar. Tidak bisa. Atau karena saya misalnya di Muhammadiyah maka semua yang dari Muhammadiyah itulah yang benar, yang selainnya tidak gitu. Atau saya di NU maka begitu, atau saya ikut Ustadz Fulan maka begitu, dan seterusnya. Tidak ya. Tidak boleh bersikap seperti itu. Tidak boleh punya pemahaman beragama seperti itu. Tapi keberadaan dia mungkin di organisasi, di yayasan atau apapun namanya itu, ya karena dia mendapatkan kebaikan di sana, dia ingin menjalankan kebaikan di sana. Adapun kebenaran maka bisa berasal dari kelompok itu, bisa juga dari kelompok yang lain. Tidak boleh dia menetapkan kebenaran itu hanya pasti ada di kelompok itu. Sejak lama sekali ulama salaf kita mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua orang, termasuk semua kelompok, semua orang, semua kelompok, semua afiliasi, semua organisasi, semua jamaah pengajian bisa diambil perkataannya dan bisa juga ditinggalkan. Kecuali perkataan sahib hadzal qabr. Kecuali perkataan dari penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip kita. Makanya kalaupun antum berorganisasi di organisasi apapun atau berafiliasi dengan afiliasi pengajian apapun, anggap itu mungkin tempat belajar antum, tempat antum untuk menjalankan aktivitas dakwah misalnya, dan apapun itu dari berbagai kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi jangan pernah berprinsip bahwa kebenaran itu selalu bersama dengan kelompok atau afiliasi saya, dan yang menyelisihi kelompok atau afiliasi saya itu pasti salah. Jangan pernah berprinsip dan berpikir semacam ini. Karena ini merusak dan melahirkan ta'assub tadi. Dan ini
prinsip dari ulama salaf dari kullun yu'khadhu min qawli aw yurad wa yurad. Jadi begitu. Baik, kembali ke pertanyaan ini. Bolehkah kita taklid kepada ulama tetapi tidak konsisten? Misalnya ketika sholat biasa kita berwudu kepala diusap, tapi kalau di waktu mahram kita taklid kepada ulama boleh diusap sedikit saja agar tidak terlihat auratnya. Agak panjang sini penjelasannya ya. Misal kalau misalnya mengikuti pendapat, ini kalau perempuannya, kalau misalnya mengikuti pendapat bahwa kepala wajib diusap seluruhnya, nah ulama yang berpendapat wajib mengusap kepala ini, ada juga yang berpendapat bahwa mengusap kepala boleh diganti dengan mengusap kerudung. Jadi dia tidak perlu berpindah pendapat ya. Ya, tidak perlu berpindah pendapat. Bisa saja dia dalam keadaan tertentu dia mengusap kerudungnya dan tidak jadi mengusap kepala. Ini kalau kasusnya kepala ya. Meskipun mungkin susahnya nanti di tangan ya, dan di kaki. Cuma apakah boleh pada kondisi tertentu? Jawabannya sebenarnya bisa saja, ya. Tapi ini perlu melihat kasus demi kasus. Cuma secara umum bisa saja karena berpindah mazhab baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu itu boleh. Itu boleh. Secara umum dibolehkan gitu meskipun tentu ada khilaf dalam persoalan ini. Jadi berpindah mazhab, kasus yang ditanyakan ini kasus berpindah mazhab ya. Baik selama-lamanya ya untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu karena ada hajat itu dibolehkan. Sebagaimana misalnya fatwa sebagian kiai kita untuk yang mengamalkan Syafi'iyah, untuk yang mengamalkan mazhab Syafi'i pada saat musim haji misalnya saat berdesakan, mereka katakan silakan taklid kepada mazhab Hanafi yang mengatakan bersentuhan kulit suami istri misalnya tidak membatalkan wudu. Padahal Syafi'iyah kan membatalkan karena kebutuhan berdesak-desakan pada saat tawaf misalnya. Dan repot kalau mengikuti pandangan mazhab Syafi'i misalnya. Nah, jadi ini contoh berpindah mazhab dan dibolehkan oleh sebagian ulama kita. Tapi lagi-lagi untuk jawaban pastinya memang harus lihat kasus demi kasus. Tapi ya kembali secara umum memungkinkan untuk seperti itu. Cuma menurut saya sebelum berpikir berpindah mazhab, perhatikan dulu pendapat mazhab yang dia ikuti ya. Atau pendapat ulama yang dia ikuti. Jangan-jangan ada solusi dari pendapat ulama itu sendiri gitu. Tanpa harus berpindah ke ulama atau mazhab yang lain. Ya. Demikian mungkin. Bagaimana jika kita taklid pada fatwa ulama namun ulama tersebut sudah rujuk pada fatwanya? Apakah kita harus ikut fatwa barunya atau kita tetap pada fatwa lamanya? Ini dibahas oleh Syekh Asy-Syastri ya, dalam daurah yang juga saya adakan. Kalau si muqallid ini sudah mengamalkan fatwa lama, maka dia tidak perlu berpindah ke fatwa baru. Ya, dia bisa mengamalkan fatwa lamanya saja. Gitu. Dia bisa karena fatwa lama maupun fatwa baru itu sama-sama hasil ijtihad. Dan ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Ya. Tapi kalau dia belum mengamalkan, dia baru berniat untuk mengikuti ulama tadi, dan keburu oleh ulamanya sudah berganti fatwa, maka dia harus mengikuti fatwa terbaru. Karena dia belum mengamalkan fatwa tersebut sebelumnya. Itu mungkin ya. Baik, kita cukupkan. Rekaman insya Allah nanti akan dibagikan, termasuk PDF-nya ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, tunggu kabar dari saya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.